Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan tema menulis deskripsi. Untuk kelas 7 pada hari ini ada beberapa arti dari deskripsi itu sendiri dari berbagai sumber, baik dari internet maupun buku ataupun dari keterangan-keterangan orang-orang yang di bidangnya. Namun dalam LKS kelas 7 ini dapat kita simpulkan bahwa deskripsi yaitu penggambaran, mana kita menggambarkan benda, kegiatan ataupun yang lainnya. Pada LKS ini halaman 7 itu menjelaskan bahwasanya pada kegiatan sebelumnya telah kalian baca identifikasi menelaah teks deskripsi di halaman sebelumnya, otomatis halaman 5. Maka pada kegiatan ini kalian akan belajar menyajikan teks deskripsi baik secara lisan maupun secara tulisan. Menyajikan teks deskripsi secara lisan dari video yang diamati. Ya, video yang diamati bisa dari YouTube ataupun yang lainnya. Kita lanjutkan halaman 5. Di halaman 6 ini kita akan menemukan cara mencermati teks deskripsi yang telah ada di dalam LKS, yaitu menelaah menggunakan bahasa teks deskripsi yang telah ada sebelumnya. Mungkin di SD mungkin sudah dipelajari ya, apa itu teks itu deskripsi secara rinci ya. Kemudian di SMP ini kita rinci lagi tes deskripsi itu seperti apa. Pada halaman 6 ini ada beberapa cara mencermati tes deskripsi itu sendiri. Yang pertama itu dari struktur yang ada di dalam paragraf. Jadi kalau kalian membuat paragraf itu strukturnya harus jelas. Itu mengenai apa? Benda atau kegiatan ataupun yang lain. Kemudian diidentifikasi, dicari, dikorek lagi. Apa yang ada di dalam paragraf itu? Apa ada yang kurang? Apa ada yang lebih? Apa ada yang bisa ditambahi? Seperti itu. Kemudian diklarifikasi, dibeda-bedakan bagian dari deskripsi itu sendiri. Pada poin 2, menelaah menggunakan bahasa pada tes deskripsi sebagai berikut, yaitu 1. Menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan seperti sekolah, guru, rumah, ataupun yang lainnya. Jadi kata benda yang kita deskripsikan pada tema ini, pada bahasa Indonesia, tema deskripsi kelas 7 ini itu adalah deskripsi kata benda. Boleh kata benda bergerak maupun kata benda yang tidak bergerak. Seperti rumah itu tidak bergerak, sedangkan guru ataupun mobil itu bisa bergerak. Dalam artian bisa berpindah tempat. Kemudian yang kedua, yang B, menggunakan frasa yang mengandung kata benda, contohnya yaitu beliau. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Dalam hal ini menggunakan frasa atau kalimat pendek, ya. Anak kalimat. Kalau kalimat yang panjang atau kalimat induk itu namanya klausa. Jadi membuat frasa dengan yang tidak terlalu berat. Misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Contoh, Pak Ahmad sedang mengajar
bahasa Indonesia di kelas 2 itu sudah menggambarkan frasa. Ya, kalimat yang tidak terlalu panjang. Kalau kita panjangkan bisa lagi. Pak Ahmad setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat mengajar bahasa di kelas 7, kemudian kelas 8, dan dilanjutkan di kelas 9. Dilanjutkan lagi sampai membentuk paragraf utuh. Ya, boleh, boleh. Nanti dulu kita buat yang frasa dulu, yang kalimat pendek. Kemudian poin C mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, yaitu menggambarkan sifat. Bagaimana sifat dari, misalnya kalau manusia itu banyak sifatnya, rajin, pandai, kemudian jarang membolos, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi sifat-sifatnya manusia itu ada. Kemudian bagaimana dengan misalnya pensil, sifatnya bagaimana? Padat, ya benda padat. Atau makanan, sekarang yang lagi viral, ya banyak di YouTube mendeskripsikan makanan-makanan. Bagaimana teksturnya makanan itu sendiri? Tentunya berbeda dengan yang lainnya. Kemudian poin D mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjektif. Misalnya ya, siswa itu mengenakan seragam putih biru, berarti SMP itu ya, menggunakan putih biru. Transitif tidak tahu siapa dia, nah, menggunakan kata objek yang benar-benar tidak bisa diduga siapa siapa yang menggunakan siapa yang menggunakan seragam putih biru itu ya siswa siapa ya banyak, semua seluruh Indonesia memakai seragam itu. Dalam kata transitif ini bisa digunakan kata yang berawalan di, ya, misalnya Budi dipukul temannya. Siapa temannya? Banyak. Nah, kata-kata dipukul ini menunjukkan bahwasanya kata transitif. Ya. Kemudian mengandung kata kerja perasaan pendapat dengan menggunakan pengungkapan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Seperti saya berpikir itu adalah kucing cerdas. Saya yakin buku itu murah. Jadi menggunakan perasaan. Jadi ketika kita melihat jalanan basah, itu perasaan kita apa? Alhamdulillah pasti tadi pagi sudah hujan. Atau ketika kita menjemur pakaian, kemudian tidak berapa lama mulai pagi sampai siang yang kita lihat kok ternyata ada yang basah. Berarti ada hujan. Seperti itu. Tahu apa tidak? Tidak tahu karena tidak ada di tempat, mungkin sekolah ataupun ke rumahnya teman. Seperti itu. Yang F mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai subjek seperti dengan cepat, di rumah, di kantin. Jadi keterangan-keterangan itu menunjukkan tepat. Boleh waktu, boleh Pak. Jadi keterangan itu ada dua, keterangan tempat dan keterangan waktu. Apabila kalian menunjukkan kedua-duanya itu lebih baik. Ya. Karena lebih rinci lagi yang kalian jelaskan. Kemudian yang G yaitu menggunakan kata kiasan atau majas. Ini yang agak sulit. Mungkin di SD belum pernah diajarkan ya. Mungkin pengenalan aja. Di majas itu ada beberapa. Ya, banyak. Ada beberapa yang dipelajari. Cuma di kelas 7 ini sementara ini kita diberi dua materi. Yang pertama majas metafora, yaitu majas yang mengungkapkan perbandingan analogis antara dua benda yang berbeda. Misalnya